Oke, Bapak Ibu, minggu lalu kita bahas mengenai storytelling. Mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu. Kemarin ada pembahasan berkaitan dengan copywriting bagian dari iklan. Apabila kita membaca sebuah tagline, terus dengan nada yang sudah pernah diiklankan, misalkan apa ya Pak, minum Yakult tiap hari, tapi sambil Ya, bercanda. Yakult. Nah, itu adalah tanda bahwa copywriting dari iklan Yakult berhasil. Ya, mungkin ada banyak contoh-contoh lainnya yang berkaitan sama copywriting. Dan malam hari ini melanjutkan materi, kita akan membahas berkaitan dengan manfaat dari copywriting. Oke, sebelumnya saya buka terlebih dahulu. Santai-santai aja ya Bapak Ibu ya. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir di perkuliahan malam hari ini. Masuk pertemuan keempat ya kita ya, tanggal 7 November nih. Pertemuan keempat dengan materi manfaat copywriting. Oke, hmm, masih belum ada pertanyaan berkaitan dengan materi minggu yang lalu. Mungkin Pak Andri bisa siap untuk memulai materi. Siap, Pak. Siap. Luar biasa. Oke. Kami persilahkan Pak Andri itu. Iya, Pak Idis. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih. Assalamualaikum, Bapak Ibu semuanya. Bagaimana kabarnya? Nggak terasa sudah pertemuan keempat. Berarti at least kurang 3 kali lagi saya akan berdiskusi dengan Bapak Ibu setiap hari Senin malam. Sebelumnya saya mewakili teman-teman di fakultas, terutama di prodi Bapak Ibu sekarang, di prodi Teknik Informatika, memohon doa restu ya, jadi kepada Bapak Ibu sekalian, karena teman-teman di prodi Teknik Informatika akan dan sedang melaksanakan akreditasi atau reakri. Jadi Pak Yudis ini salah satu punggawa ya yang berjuang ekstra keras ya untuk membuat prodi TI Bapak Ibu sekalian tetap diunggul ya, kalau bisa naik menjadi apa Pak yang paling tinggi Pak? Oh, kebalik. Baik sekali menjadi unggul. Ya, mohon doa restunya. Rencananya visit akhir itu Senin ini Bapak Ibu. Jadi Senin ini ternyata sama orang dari lembaga akreditasi mandiri Infocom diundur minggu depan. Jadi tadi kalau Bapak Ibu melihat Pak Yudis openingnya agak sedikit gamang ya, itu sebenarnya Pak Yudis kepikiran kok akhir ini gak melaku gitu. Semakin lama semakin ditunda, maka Pak Yudis akan semakin stres. Itu juga berlaku pada Pak Zainal, Bu Rina, dan teman-teman dari Prodi TI yang lainnya. Jadi sekali lagi mohon doa restunya Bapak Ibu. Dan mungkin saya mohon izin untuk perkuliahan pertemuan 4 dan pertemuan 5 tidak akan full sampai 2 jam. Karena ya itu juga kami mempersiapkan akhir gitu ya. Jadi mohon izin dan mohon maaf sebelumnya. Masih pertemuan keempat, saya akan membahas terkait dengan manfaat dan tujuan copywriting. Ya, terima kasih Bu Siti. Wah, dikasih semangat ini. Semangat dan doa ya. Kalau semangat kita semua semangat ya. Mohon doanya. Semoga lancar. Sebelum saya memasuki manfaat dan tujuan copywriting,
saya kepingin bertanya ini ke Akri, ya, bukan akte, ngurus akte, Akri. Wah, Bi kreatif, ya, ya Pak Adi, Bi kreatif. Eh, Sebelum masuk ke manfaat dan tujuan copywriting, saya kepingin nanya ke Bapak Ibu sekalian. Ada nggak bedanya manfaat dan tujuan? Nih, biar nggak salah tangkap dulu nih. Kadang kan kita kepingin membuat sesuatu, kita anggap itu tujuan, ternyata manfaat, itu juga sebaliknya. Atau kalau lebih gampangnya, saya kepingin Bapak Ibu 1-2 orang bercerita terkait dengan manfaat dan tujuan studi lanjut di S1 Teknik Informatika. Yes. Feel free untuk menjawab. Bebas, manfaat dan tujuan. Supaya nanti kita nggak salah tangkap terkait menerjemahkan manfaat dan tujuan dari copywriting. Monggo silakan. Nggak apa-apa Bapak Ibu. Konteks kita, jadi setiap hari Senin ini ketemu bukan kuliah mencari salah dan benar, tapi kita diskusi bersama untuk mencari pemahaman yang sama, manfaat dan tujuan. Oke. Monggo, mungkin dari Mas Eli deh. Kalau nggak ada yang, ya. Kalau nggak ada yang ngomong, Baik, monggo nih. Pak. Pas sih. Ya. Silakan. Saya dijawab ya Pak Andri, teman-teman Silakan, semuanya. silakan. Silakan, Terkait Mas. dengan manfaat dan tujuan studi di TI online ini ya Pak, Ya, Iya, benar. untuk saya pribadi khususnya. Jadi kalau bicara dengan manfaat itu adalah hal yang berkaitan dengan apa ya Pak? Eh, Dampaknya gitu, dampak positif yang bisa saya rasakan sendiri setelah belajar di TI online ini ya tentunya saya menambah wawasan saya, kemudian juga apa namanya, saya juga bisa dapat mengimplementasikan ilmu-ilmu atau pengetahuan yang saya dapatkan di studi ini ke dalam dunia kerja gitu, ke pekerjaan saya. Kalau bicara masalah tujuan, tujuan itu lebih ini sih Pak, lebih lebih umum ya, maksudnya saya tentunya studi di sini itu mempunyai tujuan untuk eh, apa namanya, menambah wawasan dan juga apa namanya, menaikkan apa sih Pak namanya, menaikkan Apa itu? Skill. jenjang pendidikan, iya Oh, iya jenjang skill, pendidikan. iya kayak gitu. oh iya. Itu aja sih Oke, Pak dari saya, terima kasih. oke, siap. Mungkin Pak Ardi. Monggo Pak. Nah, ini selalu on cam tapi jarang bersuara ini. Terima Manfaat kasih dan Pak. tujuan. Terima kasih Pak Andri. Oke, Izin oke. jawab. Oke. Monggo. Kalau tujuan saya kuliah TI online, secara sederhana sih sebenarnya saya pengen lulus dan mendapatkan gelar sarjana. Itu tujuan saya. Kemudian kalau manfaatnya sih memang dari ilmu yang saya terima atau yang saya pelajari selama ini nanti dapat apa ya, meningkatkan skill saya. Kebetulan kalau sekarang mungkin ya nanti apa yang belum saya ketahui gitu ya, akhirnya saya bisa tahu gitu ya, dan dapat Oke. menerapkan mungkin nanti ke depan atau mungkin ke dalam proyek-proyek yang lain tentang TI kan, intinya seperti itu. Oke. Itu menurut pandangan saya Pak Andri. Oke, siap, luar Terima biasa. kasih. Terima kasih. Satu lagi deh, yang selalu on cam dan juga jarang bersuara, Pak Suryono. Monggo Pak. Saya kepingin dengar suaranya Pak Suryono nih. Manfaat dan tujuan Bapak ketika memilih untuk melanjutkan studi lanjut di TI Online Institut Asia. Kalau bagi saya Pak, kalau manfaat saya sih tujuannya ini saya untuk belajar lebih banyak. Karena kan dari awal ini saya mau ikut prodi ini, saya dasarnya saya sebenarnya Pak ya, dibilangnya saya belum ada ya. Tapi kalau kita harus belajar kan saya pasti bisa Pak. Oke. Dan juga kan manfaatnya ini kan untuk masa depan kita sendiri, dan kebenaran anak saya dua-duanya juga ngambil jurusan TI. Yang satu TI, yang satu yang kecil sudah niat dari SMK dia mau ngambil TI juga untuk komputer. Jadi mana tahu untuk pelajaran ini nanti kan bisa ngajarin anak juga. Dan untuk juga masa depan juga Pak. Oke, luar biasa. Oke, sekarang konklusinya atau kesimpulannya. Mungkin saya minta tolong Pak Adi nih.
Ini tadi sempat on, terus sempat off lagi. Oh, nah, ini monggo Pak, saya todong untuk memberikan konklusi atau kesimpulan dari manfaat dan tujuan. Oke. Manfaat dan tujuan dari mengikuti perkuliahan itu yang pertama pasti meningkatkan nilai ijazah ya Pak ya. Ya Pak, oke. Ya, Meningkatkan nilai. meningkatkan nilai ijazah karena nilai SD, SMP, SMA itu pasti berbeda dengan S1 atau yang memiliki gelar. Terus yang kedua, dengan menambah gelar itu ada prestasi tersendiri. Oke, prestis ya. Prestis. Mungkin ada banyak yang sekolah SD, SMP, tetapi dia honor, mungkin ada. Tapi saya juga nggak mau seperti itu. Saya mau meningkatkan diri supaya sewaktu ada hire karyawan, nilainya tinggi, saya pun bisa mengikutinya. Begitu. Terus, selain daripada itu semua, networking-nya bertambah, Pak. Oke. Saya memiliki tambahan networking. Daripada teman-teman ini semua, saya bisa melihat nanti titiknya di mana gitu kan. Networking itu penting, Pak, untuk bagi kita yang memiliki usaha. Apapun itu usaha, kalau networking-nya jelek, pasti membuat chance meningkat itu menjadi sedikit. Semakin tinggi, akan semakin tinggi pula chance yang akan kita dapat. Itu sih, Pak. Oke. Berarti kalau ilmu pengetahuan ya. Selain ilmu pengetahuan. Jadi kalau menurut Bapak Ibu semua, saya generalisasikan arti dari manfaat itu apa? Apakah sesuatu yang didapat atau yang dirasakan oleh orang lain dari kita, atau yang seperti apa? Apa yang dimaksud dengan manfaat? Manfaat itu yang saya dapatkan dengan mengikuti perkuliahan. Oke. Apa yang saya dapatkan? Pertama, ijazah. Karena kita kuliah, kita pasti dapat ijazah. Yang kedua, kita dapat teman. Yang ketiga, kita dapat ilmu. Karena ada juga orang yang kuliah juga nggak ngerti-ngerti diajarin. Kan gitu, Pak. Jadi saya taruh ilmu itu ada di paling belakang. Karena ada yang menjadi mahasiswa abadi juga ada. Iya. Maba, Pak ya? Mahasiswa abadi. Maba. Iya, mungkin di beberapa atau hampir setiap universitas mungkin ada yang kayak gitu. Makanya saya taruh di paling belakang. Setelah itu networking. Gitu. Kalau tujuan, Pak? Kalau gitu kesimpulan dari tujuan itu apa? Kesimpulan tujuannya ya biar ada gelar aja, Pak. Saya sendiri ya, biar ada gelar aja. Oke, tujuannya biar ada gelar. Oke. Jadi kalau kita simpulkan, manfaat itu sesuatu yang kita dapat dan juga bisa dirasakan oleh orang lain. Kalau tujuan itu lebih ke goal diri kita mau apa. Jadi Bapak Ibu tujuannya kuliah TI online apa? Ya untuk memperdalam ilmu, mendapatkan ijazah itu untuk diri sendiri. Sedangkan manfaatnya apa? Manfaatnya menambah networking tadi dan sebagainya. Begitu juga dengan copywriting Bapak Ibu. Jadi sebelumnya kita ngobrol terkait dengan apa itu kreatif di pertemuan pertama, lalu ngomongin storytelling, dan kemarin di pertemuan ketiga Bapak Ibu bercerita panjang lebar, itu sangat menarik sekali, di luar ekspektasi saya. Begitu banyak cerita-cerita atau pengalaman yang bisa saya dapat dari Bapak Ibu. Kita tarik ke pertemuan keempat terkait dengan manfaat dan copywriting. Sejatinya copywriting itu merupakan perpaduan seni kreativitas dalam mengolah sebuah pesan, tentunya pesan promosi yang mempengaruhi, membujuk, dan mengubah perilaku konsumen agar tertarik untuk membeli produk yang kita tawarkan melalui iklan. Kalau kemarin kita sempat bahas apa itu copywriting, inti dari copywriting adalah untuk meningkatkan yang namanya konversi. Jadi bagaimana orang itu mau tergerak atau mau melakukan tindakan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Itu inti dari copywriting. Jadi kalau nanti Bapak Ibu saya kasih tugas untuk membuat copywriting, entah itu copywriting untuk perusahaan Bapak Ibu kerja, ataukah copywriting untuk iklan yang sudah ada, atau bahkan copywriting untuk
menunjang self promotion Bapak Ibu, ya sekiranya orang-orang harus bisa tergerak, orang-orang harus bisa terkonversi. Kemarin waktu kita mendengar cerita dari saya lupa, saya kemarin nyatet kok namanya, apa ya, yang cerita terakhir deh, cerita terakhir Mbak siapa ya kemarin kayaknya nggak ada di sini. Melinda. Oh, Mbak Melinda ya, itu Ya. bercerita bahwa dia sudah dari kecil tidak mengenal orang tua, lalu dia difitnah dan sebagainya. Kita secara nggak sadar merasa, oh iba ya, iba itu bagian dari konversi sebenarnya. Jadi copywriting dalam bentuk storytelling yang diceritakan kemarin itu mau nggak mau membuat kita terenyuh atau terhanyut dalam cerita yang dibawakan. Itu inti dari copywriting. Oleh sebab itu sangat jelas bahwa melalui teknik copywriting yang tepat akan memberi manfaat yang besar dalam penjualan, terutama dalam menaikkan jumlah konsumen potensial guna meningkatkan profit dari sebelumnya. Sekarang kita akan membahas terkait dengan manfaat copywriting, Bapak Ibu. Saya izin share screen dulu. Ini PPT-nya agak kekanak-kanakan ya. Jadi biar nggak ngantuk. Jadi PPT-nya saya buat ceria dengan warna-warna penuh kebahagiaan. Tujuannya supaya kita nggak ngantuk, manfaatnya supaya Bapak Ibu intens melihat PPT-nya. Jadi merasa terganggu dengan gambar-gambar atau warna-warna yang ada sehingga Bapak Ibu intens melihat PPT-nya. Kalau kita ngomongin manfaat itu ada 4 sebenarnya dari copywriting. Yang pertama, pesan penjualan dapat tersampaikan dengan baik. Yang kedua, penguatan citra positif pada brand atau sebuah merek. Yang ketiga, meningkatkan profit bisnis penjualan. Dan yang keempat, sebagai corporate campaign. Kalau kita ngomongin manfaat yang pertama, yaitu pesan penjualan dapat tersampaikan, melalui pemilihan kalimat promosi yang tepat, produk dapat langsung dikenali ataupun memicu rasa penasaran calon konsumen untuk segera mencoba produk tersebut. Informasi mengenai kualitas dan nilai guna produk disampaikan melalui bahasa copywriting yang melekat pada iklan. Contohnya kayak kemarin ada yang ngomong nyatanya nyegerin. Nah, kita tahu ya iklannya apa itu ya? Nyatanya nyegerin. Sprite. Oke. Tanpa kita melihat iklannya, hanya mendengarkan nyatanya nyegerin, kira-kira kita ada perasaan nggak kepingin mencoba seberapa seger sih Sprite tersebut? Sama halnya dengan iklannya Le Mineral. Ingat nggak kok copywritingnya Bapak Ibu? Iklan dari Le Mineral. Ada manis-manisnya, Pak. Oke, ada manis-manisnya. Kira-kira kalau kita minum Le Mineral ada manisnya nggak? Atau biasa aja? Biasa aja sih, Pak. Biasa aja. Biasa aja, Pak. Nggak ada bedanya. Seperti air putih pada umumnya. Gitu loh. Bahkan saya baru tahu, kemarin saya sempat lihat video di IG Reels, di luar negeri tutup botol air mineral itu mengisyaratkan seberapa dia murni. Kalau kita lihat tutup botol warna hijau, dia 100% murni dari alam. Kalau melihat warna putih, berarti tutup botolnya putih itu ya, itu 70% dari alam, 30% olahan, sedangkan yang biru itu adalah air tanah yang disuling di perusahaan. Dan sialnya air minum yang selalu kita bangga-banggakan dan menjadi metoнимia adalah air minum dari tanah yang disuling. Apa itu? Aqua. Jadi kalau lo pengen benar-benar ngerasakan air putih yang benar-benar murni dari alam, cari yang warnanya hijau. Cuma ada satu di pasaran. Saya tidak mau promosi, tapi hanya mau ngasih tahu namanya Prestin. Itu ada. Jadi dengan adanya tagline atau slogan atau copywriting Le Mineral kayak ada manis-manisnya, kita sebagai audiens yang melihat atau mendengar atau membaca tagline tersebut seolah-olah kepingin melakukan sebuah tindakan untuk membeli dan mencobanya. Kita ingin memastikan, benar nggak Le Mineral itu ada manis-manisnya? Benar nggak Sprite itu nyegerin? Nah, itu adalah bentuk konversi dari copywriting dan manfaat yang bisa didapat, yaitu pesan penjualan dapat tersampaikan dengan baik. Kalau nyatanya tidak manis, apakah itu salah dari si pengiklan?
ataukah salah dari orangnya yang percaya pada tagline tersebut? Menurut Bapak Ibu gimana? Salah orang yang percaya, Pak, karena ekspektasinya terlalu tinggi. Ya, oke. Saya setuju dengan Bu Siti. Salah dari orang yang yang percaya dengan pesan penjualan tersebut. Wah, tiba-tiba Kak manis blas podo ae. Tak pikir manis kayak es teh gitu ya. Ternyata enggak. Is banyu putih ngono ae gitu. Nah, itu yang menjadi kelemahan dari masyarakat kita, apalagi ngomongnya masyarakat dengan adat ketimuran yang cukup kental. Kita tidak berani untuk bersuara kalau kita merasa dibohongin. Kalau bahasa gampangnya tuh kita neriman. Nah, itu yang menjadi salah satu senjata copywriter untuk kasarannya menyikat kita dengan pesan penjualan. Nggak usah jauh-jauh lah, nggak usah susah-susah. Bapak Ibu pernah datang ke sebuah toko, ke sebuah minimarket, lalu mencari sebuah barang, tapi barang itu tidak ketemu, lalu Bapak Ibu berhenti parkir tidak sampai 1 menit, tiba-tiba mau keluar, datanglah seorang yang meniup peluitnya, minta duit 2.000. Ya, kita nggak berani untuk melawan, kita neriman aja. Nah, hal tersebut itu yang disikat oleh desainer komunikasi visual atau copywriter dalam hal ini untuk membuat kita melakukan tindakan untuk melakukan pembelian atau istilahnya konversi tadi. Lebih luas lagi, kalau kita ngomongin ke ranah DKV, saya yakin Bapak Ibu pernah ke KFC atau ke McD ya, lalu memesan paket yang ada es krimnya itu, ya, jadi minuman soda, lalu ada es krimnya di atas. Itu sebenarnya juga konversi. Kita ngomongin ranahnya ke ranah visual sebenarnya. Cuman saya ingin memberikan contoh atau pengayaan pada Bapak Ibu apa yang dimaksud dengan konversi. Kita melihat foto es krim tersebut, itu kan sangat menarik banget ya. Kita lihat antara warna merah sirupnya, lalu sodanya, dan juga ada gumpalan es, di atasnya ada es krimnya. Es krimnya metuntung ya. Metuntung bahasa Indonesianya apa? Apa Pak Yudis metuntung tuh? Metuntung apa ya? Ya mubruk apa mana mubruk itu? Apa munjung kali Pak? Menjulang. Jadi kalau kita ngomongin KFC deh, saya rasa di sini nggak ada yang kerja di KFC ya, jadi saya langsung tembak aja. KFC deh, kita ngomong KFC goceng deh. Itu es krim minuman sodanya itu kan sugar banget itu. Es krimnya menggundung, memuncak gitu. Harganya 5.000. What do you expect with 5.000? Kita dapat ternyata nggak seperti yang difoto. Tapi kan kita berhasil terkonversi dengan foto tersebut. Nah, itu kalau visual. Nah, kalau di copywriting kita meninggalkan yang namanya visual tapi lebih ke tulisan dan kata-kata atau yang disebut dengan diksi. Gitu Bapak Ibu. Pesan penjualan dapat tersampaikan dengan baik. Intinya di situ. Jadi tidak hanya sekedar mengandalkan visual, atau kalau dalam iklan itu bahasanya ke endorsement atau model atau artis apapun, cuman kata-katanya itu bisa menancap ke audiens atau orang yang melihat. Gitu. Lalu yang selanjutnya, penguatan citra positif pada brand atau merek. Ya, iklan atau advertising dinilai sebagai strategi promosi yang paling efektif untuk menguatkan citra positif pada brand. Image suatu brand atau biasa disebut dengan brand image kalau di DKV atau di di manajemen mungkin kayak gitu juga Pak Yudis yang ngomongnya ya, brand image ya. Iya, brand image juga. Brand image dapat diwakili dengan deretan kata-kata copywriting yang mengiringi iklan tersebut. Terutama bagi brand baru yang ada di pasaran. Selain itu, bagi brand yang sudah ada atau sudah lama ada di pasaran juga perlu langkah dan strategi untuk mempertahankan citra positif yang sudah ada. Prinsipnya adalah bagaimana upaya mempertahankan tingkat kepercayaan masyarakat agar tidak memilih brand lain atau pindah ke lain hati. Supaya apa? Supaya citra positifnya melekat, kita harus memerlukan kata-kata. Biasanya sih dengan semangat atau lain sebagainya. Ya contohnya tadi, air mineral yang tutupnya biru itu. Kalau Bapak Ibu lihat iklan-iklan yang diterbitkan oleh Aqua,
itu tidak banyak menunjukkan copywriting yang atau kata-kata yang terlalu muluk-muluk, berbeda dengan Le Mineral. Kalau Bapak Ibu lihat Le Mineral tuh banyak banget testimoni-testimoni yang muncul di iklannya. Ya, seperti ya ada manis-manisnya, nyatanya seger dan sebagainya. Coba dengan iklan Aqua. Iklan Aqua ya hanya sekedar ada air, visual air, lalu tembus dari atas turun ke bawah, disulik dan sebagainya. Itu aja. Jadi citra positif itu harus dikuatkan. Caranya gimana? Kita tidak perlu mengandalkan endorsement atau artis. Kalau kita ngomongin copywriting. Kalau iklan radio kan susah. Iklan radio gimana menampilkan artisnya? Kan susah. Nah, copywriting muncul di sana. Jadi pilihlah kata-kata yang baik, yang positif. Saya rasa belum ada iklan yang menunjukkan sarkasme tentang produknya sendiri atau menjelekkan produknya sendiri. Saya belum pernah dengar. Malah bahkan iklan-iklan itu menunjukkan, kalau kekonyolan iya ya, kalau kekonyolan ada. Contohnya kayak Tori Cheese Cracker tahun 2013 itu ada iklannya. Itu nggak ada korelasinya antara wafer dengan orang nari diiringi oleh dua pegulat di sampingnya, itu nggak ada. Tapi akhirnya kan citra-citranya muncul di situ. Nah, itu perlu diperhatikan. Lalu yang ketiga, manfaat dari copywriting itu meningkatkan profit penjualan, terutama pada bisnis. Ini saya nanya ke Pak Idris dulu nih, biar saya nggak salah nangkep. Mata kuliah ini nanti bukan konsentrasi Pak ya? Kalau yang waktu itu disebutkan sih bukan. Berarti semua mahasiswa nanti ketika ngambil 2 konsentrasi yang ada di TI online bisa mengimplementasikan ini ya? Bisa mengapa? Pak? Mengimplementasikan oh ya. Copywriting. Nah, kira-kira nanti tugas akhir dari teman-teman TI online ini apa Pak? Tugas akhir skripsi maksudnya Pak? Iya, tugas akhirnya. Oh, kalau itu saya masih belum paham. Apakah seperti di DKV gitu Pak? Jadi sepertinya ada tujuannya promosi atau informasi? Coba nanti saya carikan info Pak Jainal mungkin atau Bu Rina ya yang jelas. Oke. Ya. Nah, supaya maksud saya apa? Supaya nanti apa yang saya sampaikan dalam mata kuliah ini selama 7 kali kita pertemuan itu bisa diimplementasikan di tugas akhirnya Pak. Oh, gini. Loh. Jadi kan di sini ada manfaatnya adalah meningkatkan profit bisnis dan penjualan. Apakah nanti di tugas akhir yang Bapak Ibu angkat bisa diimplementasikan? Contohnya gini, salah satu dari Bapak Ibu mengerjakan UI UX dari tempat kerjanya. Nah, kalau kita nyinggung UI UX kan berarti kita ngomongin manfaat copywriting yang meningkatkan profit bisnis penjualan. Nah, itu yang mau saya giring ke sana sebenarnya. Cuma nanti kalau di akhir semester atau di akhir masa perkuliahan belum ada yang mengiring ke sana, apakah nanti Pak Yudis sebagai dosen pembimbing, nah ini bisa menggiring ke sana kayak gimana? Belum ada sih Pak. Belum ada. Soalnya gini Bapak Ibu, kalau di TI yang bukan online, jadi TI yang reguler itu ada 3 konsentrasi Pak Yudis ya? Iya Pak. Apa aja tuh Pak, kalau boleh tahu Pak? Ada multimedia, terus sistem komputer, sama TI murninya, informatika. TI murninya. Kalau di TI online? Kalau di TI online saya nggak tahu Pak. Belum tahu maksudnya. Analis Pak. Gimana? Digital marketing dan sistem analis. Oh, digital marketing dan sistem analis. Oke. Kalau boleh tahu sebelumnya mata kuliah yang melandasi digital marketing ada atau belum? Ini kayaknya mata kuliah konten dan copywriting ini larinya ke digital marketing. Sudah ada sih Pak, di semester 1 itu kita sudah belajar bisnis model kan. BMG. Ya, business model generation. Ya, kemudian kita juga ada apa ya? Strategi marketing di semester 2 juga ada sama Bu Mega. Oke, luar biasa. Oke. Berarti cocok nih ya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu sudah tahu strategi marketing, sudah tahu BMG, jadi eksternal internal dari sebuah perusahaan,
ketika harus membuat sebuah media promosi, copywriting ini menjadi salah satu kunci utama. Karena kalau kita ngomongin elemen desain, ya walaupun saya sadar Bapak Ibu mendapat mata kuliah yang berhubungan dengan desain, tapi saya yakin tidak semuanya expert di sana, karena ekspektasi dari TI ya ke arah TI. Ini salah satu senjata untuk Bapak Ibu mempromosikan atau meningkatkan, kasarannya meningkatkan profit pada bisnis penjualan. Jadi keberhasilan copywriting akan menyebabkan pesan penjualan dapat tersampaikan dan selanjutnya membangun kepercayaan masyarakat. Ya, ini yang paling penting. Sadar nggak sadar, ketika contoh nih, Mas Eli, kalau boleh tahu, maaf nih, perawatan nggak? Perawatan apa nih Pak? Ya, kayak wajah atau pakai minyak rambut atau pakai parfum. Pakai Pak, muka gitu kan. Yes. Paling sama facial foam. minyak rambut gitu. Oke, facial foamnya pakai apa kalau boleh tahu? Pakai Kaf, Pak. Kaf. Oke. Kenapa kok pakai Kaf? Karena mungkin pertama saya lihat itu di Instagram sih Pak ya, nggak sengaja gitu kan. Terus kayak ada brand baru Kaf, terus kayak emang itu kan buat cowok kan. Yes. Terus juga awalnya saya coba-coba tuh kan banyak variannya tuh, dan wanginya juga memang kan lebih maskulin. Manly gitu ya, maskulin ya. Ya, dan memang setelah dipakai juga kan memang cocok gitu. Jadi ya udah saya pakai terus. Oke. Pertama kali lihat di Instagram yang bikin berhenti dan mendalami produk tersebut apa? Kalau boleh tahu. Kalau saya lihat sih Pak dari konten yang di-share di Instagram itu sih, dia konsepnya itu kan kayak gimana ya, kayak minimalis gitu kan. Jadi kayak nggak terlalu banyak apa namanya menggembar-gemborkan keunggulan produk, tapi memang dia tuh kayak, saya suka yang kayak gitu sih Pak. Jadi minimalis, terus kayak pesan-pesannya juga nggak yang bertele-tele gitu kan. Jadi kayak langsung to the point, dan makanya saya langsung ini sih Pak, tertarik. Oke. Contoh dari kata-kata yang tidak bertele-tele dari Kaf apa, Mas Eli? Sebentar ya Pak. Ingat. Saya belum lupa sih, sebentar ya Kaf. Di sini sih dia tidak pakai kayak brand ambassador gitu sih Pak. Biasanya kan kalau misalkan kayak apa sih kayak Nivea, Garnier, kayak apa sih ngegebet artis atau apa yang udah ini. Tapi kan memang ini tidak ada brand ambassadornya, tapi dia memang lebih menunjukkan varian dari produknya itu walaupun terbilang masih baru tapi lengkap gitu Pak. Jadi ada apa sampo, kemudian ada apa namanya? Ada buat perawatan rambut juga gitu, kayak gitu-gitu sih Pak. Oke. Jadi terusik dengan iklan yang ada di Instagram tanpa menggunakan endorsement, hanya terbuai dari kata-katanya saja. Iya betul. Dan menurut saya sih kata-katanya ini kuat banget sih Pak. Kayak ini ada satu postingan, hindari penggunaan deodoran itu di waktu ini bro gitu. Jadi dia juga selain apa sih namanya memberikan tentang produk, informasi tentang produknya, tapi dia kayak ada edukasi gitu sih Pak. Edukasi yang buat kita bisa diikutin gitu. Oh ternyata. Berarti ada ilmu tambahan ya bagi laki-laki, bagaimana bukan menjadi metroseksual, tapi lebih ke awareness pada diri sendiri. Iya betul. Itu adalah salah satu bentuk copywriting sebagai campaign corporate atau corporate campaign. Korelasinya apa? Korelasinya meningkatkan profit bisnis penjualan. Sudah saya sampaikan tadi di awal sebelum Mas Eli menjawab tentang Kaf, kita tidak perlu endorsement yang muluk-muluk. Kita tidak perlu model yang cantik atau cakep. Saya yakin kalau kita ngomongin Garnier ya, Garnier yang terbaru kan endorsementnya adalah Iqbal Ramadan. Ya. Nah, dia benerin motor, lalu temennya cuci muka pakai sabun, terus dia ngapain bro pakai sabun? Pakai Garnier. Saya yakin 100% hidupnya Iqbal Ramadan, cuci muka nggak cuma pakai Garnier. Dia perawatan ke sana kemari. Dia suntik kolagen, dia suntik vitamin C. Ya, saya dan Pak Yudis tuh setiap habis badminton pulang itu pakai Garnier, tapi masih ada jerawat yang muncul ya Pak Yudis ya. Tapi kan saya dan Pak Yudis nggak mau komplain dengan Garnier karena apa? Ya kita kembali ke pembahasan pertama tadi, kita terlalu neriman. Kita selalu menyalahkan diri kita sendiri. Wah, kalau begitu kulitku ya nggak cocok. Lah kok jadi menyalahkan diri sendiri gitu. Lah kita beli ngeluarin duit kok kita jadi menyalahkan diri sendiri. Nah ini gimana ini? Nah
Jadi akhirnya kan apa? Akhirnya citra positif dari brand tersebut turun, gitu loh. Dari Garnier akhirnya turun. Akhirnya kan kita akhirnya apa? Kekuatan marketing paling besar adalah word of mouth. Koreksi kalau saya salah ya. Dengan kita salah menggunakan Garnier, tetap jerawat dan lain sebagainya, citra positifnya turun menjadi citra negatif. Nah, itu nyambung ke manfaat nih nomor 2. Karena copywriting-nya salah. Nggak usah ngomong itu deh, kita ngomongin Vanessa Priscilla. Sama juga dia brand ambassador-nya dari Garnier. Itu apalagi, nggak mungkin dia mulus cantik seperti itu hanya menggunakan Garnier. Walah, nenek saya kasih Garnier itu biar mulus. Nggak mungkin lah. Chelsea Island dan sebagainya, BCL, tanda penuaan dini menggunakan pons dengan harga 200.000, 300.000. Itu nggak mungkin. Nah, itu adalah manfaat dari copywriting. Jadi kalau citra baik dari sebuah brand sudah terbangun, Bapak Ibu, maka orang yang terdorong untuk mencari tahu lebih jauh mengenai perusahaan yang memiliki merek atau brand tersebut. Kalau kita sudah contoh ya, mie goreng paling enak itu buatan apa? Indofood ya. Mie goreng itu Indofood Pak Yudis ya? Iya. Indomie itu Indofood ya? Iya, Indomie. Indomie Indofood. Kalau kita sudah terpikat atau sudah terlanjur memiliki citra positif pada Indomie, yang notabene dia produk dari Indofood, kalau kita mau cari produk yang lain, misalnya susu, ya secara nggak sadar kita kan mencari produk yang diproduksi oleh Indofood juga. Atau secara nggak sadar, ketika kita ke Alfamart atau Indomaret ngambil susu, lalu di bawahnya ada tulisan Indofood, otak kita tuh akan langsung nyambung. Oh, Indofood kelas nggak Indomie. Berarti mesti enak susu deh. Nah, itu yang disebut dengan corporate campaigns. Jadi nyambung kemana-mana. Gara-gara apa? Keberhasilan tagline yang dibuat oleh Indomie tadi. Mungkin juga sama dengan CAF. CAF nggak bertele-tele. Pak Eli atau Mas Eli sudah terbiasa dengan sabun mukanya itu loh. CAF itu produksi apa? Misalnya CAF adalah produksi dari PT CAF Indotama bla 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 panjang lebar. Satu saat Mas Eli butuh jadi sabun parfum deh. Mau nggak mau dia akan cari CAF juga gitu loh. CAF juga pasti. Iya, pasti CAF juga. Pasti akan scrolling dan cari CAF juga. Begitu juga dengan ibu-ibu, kalau sudah terbiasa dengan satu merek baju dan citra positifnya sudah masuk nyaman, lalu terpersuasif dengan kata-katanya, ketika ingin cari hijab atau cari bawahan, ya pasti kembali ke merek yang sama. Itu disebut dengan corporate campaigns. Itu adalah manfaat dari copywriting, Bapak Ibu. Oke, itu manfaatnya. Jadi ada 4. Yang pertama, pesan penjualan dapat tersampaikan dengan baik. Yang kedua, memperkuat citra positif pada brand atau merek, baik itu yang baru atau yang sudah lama. Yang ketiga, meningkatkan profit penjualan. Dan yang keempat adalah sebagai corporate campaigns. Karena kita tahu di Indonesia satu buah merek itu terkadang memiliki satu induk produsen yang memiliki merek-merek lain. Ya, sama seperti Unilever. Unilever itu ada sabun, ada sampo. Kita ngomongin Indofood itu ada Indomie dan sebagainya. Nah, itu yang menjadi hal paling penting dalam copywriting. Oke, sekarang kita masuk ke tujuan, Bapak Ibu. Tujuan copywriting. Jadi hampir mirip sebenarnya tujuan iklan pada umumnya, yaitu menarik perhatian calon pembeli agar membeli produk yang ditawarkan. Ini sudah menjadi salah satu takdir dan kodrat dari sebuah iklan advertising atau copywriting. Baik jasa maupun barang. Ya memang sesederhana itu, jadi bisa dipahami bahwa copywriting dikatakan berhasil jika mampu menggerakkan konsumen untuk membeli produk yang ditawarkan dalam sebuah iklan. Bahkan pada ILM atau iklan layanan masyarakat, copywriting juga bertujuan menggerakkan simpati dari masyarakat agar apa? Agar memberikan perhatian khusus terhadap iklan tersebut. Oke, jadi intinya tujuan copywriting itu menarik perhatian. Nah, kalau kita ngomongin iklan dalam bentuk visual atau TVS, TVC, television komersial, gampang banget. Kita tinggal menaruh bintang iklan yang cantik atau bintang iklan sudah memiliki nama, selesai. Tapi kalau kita ngomongin iklan radio, pada tahun 80-an, 90-an belum ada TV, bagaimana sebuah
iklan bisa menggerakkan konsumen. Ya di copywriting kekuatannya, di kata-katanya. Tuh, itu gambarannya. Lagi-lagi iklan Mild ya. Saya benar-benar amazed dengan iklan Mild. Bukan apa-apa, bukan karena dulu saya pernah jadi bagian dari produksi iklan Mild, tapi memang iklan ini luar biasa, apalagi dengan slogannya Go Ahead ya. Jadi tagline-nya banyak banget itu. Ada yang bukan main, ada A pasti yang pertama. Jadi 2 kali ini akan coba ditayangkan oleh Pak Yudis sambil kita perhatikan dan kita nanti coba bedah tujuan dari iklan ini apa. Apa korelasi dari slogan Go Ahead atau tagline Go Ahead dengan quotes-quotes kalau kita meminjam kata-kata dari Pak Adi di pertemuan kedua, quotes ya, dengan bukan main dan A pasti yang pertama. Keren banget. Monggo Pak Yudis dibantu untuk share. Baik Pak Andri, yang bukan main dulu Pak Andri. Iya, bukan main dulu. Terpana aku terkesima, kelakuanmu tak pernah beda. Terpana aku terkesima, sikapmu tak pernah berubah. Oke, lagi-lagi ya iklan dari dari Mild luar biasa ya. Jadi dulu saya pernah terlibat dalam pembuatan iklan Mild di tahun 2013. Bintangnya masih Ringo Agus Rahman. Jadi saya bukan menjadi seorang videografernya, bukan pembuat sinopsisnya, bukan membuat storyboardernya, tapi saya dikasih tugas untuk membuat satu buah kata-kata. Akhirnya pada saat itu juga tahun 2013, umur saya 26, paksaan desaan menikah itu gencar. Selain akhirnya escape ke Jogja untuk kuliah lagi, akhirnya itu menjadi sebuah ide untuk membuat tagline di email atau quotes di email, gimana orang ketika dipaksa nikah jawabannya ya apa. Saya ingat ketika itu Ringo Agus Rahman ditanyain kapan nikah jawabannya Mei. Ya, orang mikirnya kan Mei ya, bulan Mei, tapi sebenarnya itu diplesetkan lagi menjadi maybe yes maybe no. Nah, itu sebenarnya korelasinya ke situ, maybe yes maybe no. Nah, itu yang terus dikempenkan oleh Mild karena kita sadar bahwa kalau ngomongin iklan rokok di Indonesia itu tidak bisa menunjukkan ayo merokok. Beda seperti tahun 80-an ya. Dulu iklan Surya tahun 80-an, laki-laki perempuan rokokan bareng, main gitar di tengah taman itu ada. Tapi semenjak regulasi itu berubah tahun 90-an, orang sudah tidak boleh lagi menganjurkan untuk merokok. Karena ya bahaya kesehatan dan sebagainya.
Bahkan lebih ekstrim lagi, iklan rokok nggak boleh tayang di atas atau di bawah jam 9, mesti harus jam 10 malam. Itu memaksa copywriter atau orang kreatif untuk berpikir bagaimana membuat iklan itu yang sekiranya menggoda orang supaya ingat akan iklannya. Nah, itu dipakai oleh Email. Jadi Email itu selalu membuat copywriting, entah itu dalam slogan, entah itu dalam jingle, entah itu dalam apapun yang korelasinya dengan kehidupan kita dan kita selalu ingat. Yang paling menggelitik adalah di iklan yang pertama. Mungkin Bapak Ibu lihat tadi ya, terpana aku terkesima, ya, kelakuanmu nggak pernah berubah. Ya, itu copywriting dalam bentuk jingle. Jadi kalau kita lihat dari dulu kelakuan orang mesti seperti itu. Mau dia naik bis, mau dia naik pesawat, mesti barangnya wakeh disumpel-sumpelno gak karu-karuan. Terus juga naik angkot ya. Naik angkot dipadakno mbek numpak sepeda motor. Mandek sana dewe dan sebagainya. Ya, orang kerja bakti dari dulu ya selalu ada yang menjadi ratu lebah ya. Ya merintah-merintah tok ngongkon ya. Saiki yo enggak ada perubahan, juga ada gitu. Nah, itu relate banget dengan kehidupan kita. Nah, itu yang diambil oleh copywriter si Email itu untuk apa? Membuat sebuah jingle. Lalu yang iklan Email yang kedua itu lebih gila lagi. Kita tahu dalam susunan alfabetis dari ke-26 huruf Romawi, A itu huruf pertama. Ya, kalau kita ngomongin A selalu huruf pertama, diakhiri dengan huruf Z. Kebetulan mereknya adalah Email. Saya nggak tahu sejarahnya apakah benar merek Email ini merupakan rokok pertama dengan klasifikasi Email atau kayak gimana saya nggak tahu. Tapi dengan dia mengclear bahwa A yang pertama, lalu di lagunya dia ngomong A yang pertama, A pasti yang pertama. Dia kan seolah-olah dia mentasbihkan dirinya bahwa rokok dengan merek Email ini adalah rokok Email pertama. Lalu ditunjukkan dengan beberapa cuplikan di setiap scenes, ada orang potong rambut lalu diikutin, ada orang pakai baju ini lalu diikutin. Nah, itu relate dengan kejadian sekarang. Apalagi masa-masa pandemi, orang yang nggak pernah kemana-mana, dia hanya bisa surfing di media sosial. Ketika melihat sesuatu yang unik, dia pasti ngikutin, sehingga muncul istilah hype. Nah, itu adalah yang diambil oleh Email. Tapi kalau kita berpikir seperti copywriter atau konten kreatornya Email, agak susah. Kita butuh jam terbang yang cukup tinggi. Sebenarnya contoh copywriting yang sederhana, lebih sederhana dari Email itu banyak. Kita bisa menggunakan pesan-pesan singkat, seperti contohnya, kalau kita ngomongin Yamaha, pesan singkatnya apa? Semakin di depan. Sprite nyatanya nyegerin. Lalu dulu ketika ada produk sejenis dari Sprite, muncul tagline baru yaitu no bokis. Jadi nggak bohongin. Lalu ada Traveloka, tagline-nya cuma menggunakan dulu. Traveloka dulu. Jadi mengisyaratkan kalau kita mau kemana-mana ya harus ngecek Traveloka dulu. Jangan cari yang lain. Pasti ada jalan dengan Gojek. Tokopedia, ada yang tahu nggak Bapak Ibu? Tagline-nya apa? Tokopedia. Nah, ini sering belanja tapi gak ngamati. Tokopedia itu tagline-nya mulai aja dulu. Kerasa nggak Bapak Ibu? Aku nganggur nih, istirahat habis makan siang, mau nunggu sholat duhur atau mau nunggu masuk kerja, tiba-tiba buka topet, iseng scroll-scroll, murmur masuk keranjang. Padahal nggak niatan untuk cari. Nah, itu yang diambil oleh Tokopedia, mulai aja dulu. Jadi pesan-pesan singkat yang seperti saya sampaikan tadi lebih mudah diingat oleh masyarakat. Nah, itu strategi Bapak Ibu nanti ketika harus menyusun copywriting. Jadi cari copywriting yang relate dengan kita. Nggak usah terlalu muluk-muluk mikirkan seperti Email. Ya, walaupun nanti pada suatu saat ketika Bapak Ibu sudah terbiasa dengan copywriting akan lari ke sana. Tapi untuk permulaan, coba deh bikin copywriting yang sekiranya singkat-singkat dulu dan mudah diingat. Nggak usah yang terlalu ribet, nggak usah yang terlalu neko-neko. Pemilihan diksinya dipilih yang sederhana. Itu sebenarnya tujuan saya kemarin meminta Bapak Ibu untuk berstorytelling.
Ya, kembali lagi saya tekankan storytelling di pertemuan ketiga kemarin benar-benar di luar ekspektasi saya. Saya kepingin Bapak Ibu bercerita secara singkat, tapi lebih dalam lagi. Akhirnya saya ya wis ya menikmati gitu. Saya belajar di situ. Itu menyenangkan sekali buat saya. Karena sekali lagi yang kita lakukan setiap hari Senin itu bukan kuliah, tapi lebih ke diskusi, kita ngobrol. Karena kalau kuliah pasti ada salah, ada benar, dan saya nggak mau seperti itu. Itu sudah doktrin lama, itu doktrin company dulu ya. Kalau saya lebih lebih demokratis, kita saling belajar. Karena ada beberapa pembelajaran yang malah saya dapat dari Bapak Ibu. Saya akhirnya jadi berpikir, oh iya ternyata di atas langit masih ada langit. Nah itu yang saya suka. Bentuk perkuliahan seperti ini yang menyenangkan. Nah, itu. Jadi kembali lagi ke copywriting. Jadi tidak perlu berpikir yang terlalu jelimet seperti email, tapi cobalah Bapak Ibu membuat copywriting, atau kalau kita ngomongin copywriting dalam bentuk storytelling nanti larinya ke video, tapi nanti kalau kita ngomongin digital marketing mungkin lebih ke arah headline dan subheadline saja. Nanti akan saya bahas di pertemuan ke-6 terkait headline dan subheadline. Yang penting adalah mudah diingat oleh masyarakat dan pilihan kata atau diksinya yang populer dan mudah dipahami. Itu yang paling penting. Nah, hal ini tentu saja mendorong masyarakat untuk mau membeli atau paling tidak mau intens melihat produk dari Bapak Ibu yang ditawarkan. Oke, saya sharing PPT lagi Bapak Ibu. Sebentar. Nanti pertanyaan ditampung Pak Yudis ya. Nanti pertanyaan akan kita jawab setelah selesai. Sebentar Pak Yosa. Nanti kita tampung. Tanya dulu aja nggak apa-apa yang banyak. Sambil saya berpikir jawabannya. Nih, saya share screen dulu. Saya lanjutkan. Tinggal sedikit kok materinya. Jadi tadi manfaatnya sudah sempat kita singgung. Manfaat dari copywriting. Pesan penjualan dapat tersampaikan. Menguatkan citra positif brand atau merek. Meningkatkan profit. Corporate campaigns. Lalu tujuannya, ya ini sama seperti iklan pada umumnya, agar calon pembeli mau membeli atau paling tidak terngiang dengan produk yang kita tawarkan, baik jasa maupun barang. Jadi juga sudah kita lihat iklan email bagaimana dia mengambil situasi yang ada di sekitar yang sedang lagi in di kehidupan kita, utamanya di tahun-tahun pandemi kemarin, lalu itu dicoba ditawarkan dalam sebuah copywriting dalam bentuk cerita atau storytelling. Nah, ini saya ada beberapa contoh. Kalau selama ini saya memberikan contoh berupa iklan dalam bentuk video, sekarang saya coba memberi contoh iklan dalam bentuk media kalau saya ngomongin media statis, ya. Jadi di sini ada dua iklan sama-sama temanya tentang rokok. Iklan yang sebelah kiri nggak usah dilihat di gambarnya, jadi diberi fokus ke headline-nya atau kepala dari iklannya. Di situ ada copywriting berbunyi stop merokok, ingat bahayanya. Nah, lalu iklan yang kedua, headline-nya manis sih, tetapi sayang pembunuh. Nah, menurut Bapak Ibu, mana iklan rokok yang sekiranya lebih mengganggu atau lebih enak dipakai untuk mengingatkan orang untuk berhenti merokok? Yang pertama, stop merokok, ingat bahayanya, atau yang kedua, manis sih tetapi sayang pembunuh? Saya lebih suka yang kedua, Pak. Yang kedua, Pak. Manis sih tetapi sayang pembunuh. Jadi orang Indonesia sendiri ya maksudnya nggak suka langsung diintervensi gitu Pak, jadi langsung stop rokok gitu kan. Kita lebih suka dulu dipancing dulu dengan kata-kata manis sih, tetapi sayang pembunuh. Kita langsung stop gitu. Itu sih. Oke. Jadi saya sempat dengar ada yang ngomong pertama. Siapa ya? Saya nggak bisa lihat tadi siapa yang komen karena saya share screen. Saya Pak. Oke, monggo Pak Suryono. Kenapa alasannya memilih pertama? Saya milih yang pertama, Pak. Karena itu kan dia kan stop merokok, ingat bahaya. Dia mengingatkan untuk kesehatan kita. Dan juga dia mengajarkan kita untuk kandungan-kandungan rokok itu, dan juga untuk mengajarkan kita untuk efisien. Dengan cara tidak merokok, kita otomatis mengurangin biaya kita, Pak. Oke. Edukasi juga. Benar. Saya setuju dengan Pak Suryono kalau kita melihat visualnya juga.
Kalau kita melihat visualnya, iklan yang pertama ini sangat bagus. Dalam ilmu DKV disebut infografis. Iklan ini bagus banget dalam segi konteks DKV. Jadi visualnya dapat. Tapi kalau dari segi copywriting, mohon maaf, iklan yang kedua jauh lebih mengena. Bukan berarti Pak Suryono salah, tapi kita melihat konteksnya dari segi copywriting-nya atau tulisannya. Stop merokok, ingat bahayanya itu bisa dipakai, tetapi apa ya, impact-nya atau dampaknya itu tidak sesignifikan dari copywriting yang kedua. Contoh sederhananya, saya pernah mengalami didikan dari bapak dan ibu saya. Contoh mendidiknya pasti berbeda. Kalau dari bapak saya, ketika saya nggak makan, saya malah dibentak. Ayo makan. Lapor kalau nggak makan. Atau bahasa Indonesianya, ayo makan. Ngapain kamu nggak makan? Padahal saya malas banget makan. Tapi ketika ibu saya memberikan kata-kata dengan kondisi saya yang malas makan, berbeda. Jadi dinaikkan dulu. Kenapa aku nggak makan? Nanti sakit loh. Ayo makan. Nah, itu konteksnya sama seperti iklan yang Bapak Ibu lihat di layar. Jadi iklan yang pertama itu lebih to the point. Ya, memang bisa untuk digunakan, tetapi tidak seefektif dari iklan yang kedua. Benar kata Mas Eli tadi, kita masyarakat Indonesia biasanya lebih suka dibuai-buai dulu, diberi janji-janji yang enak-enak dulu. Setelah itu baru kita ditinggalkan atau di ghosting. Gitu ya Mas Eli ya. Iklan kedua itu jauh lebih mengena. Oke, kita lanjut ke contoh selanjutnya. Nih, ada 2 iklan susu. Sama-sama mengedepankan susu murni. Iklan yang kiri dengan Ultramilk, dengan tagline susu yang utuh dengan rasa gurih dan legit. Dan iklan kedua dari Bear Brand, dia ngomong rasakan kemurniannya. Balik lagi saya tanyakan pada Bapak Ibu, kira-kira untuk membuat konversi atau untuk meyakinkan Bapak Ibu untuk memilih kedua susu ini tanpa melihat visualnya, hanya dari segi copywriting-nya atau tulisannya, milih yang mana? Yang kedua, Pak, kemurniannya. Jadi itu sih mengandung kayak menstimulus kita tuh kayak penasaran gitu. Sebenarnya rasanya kayak gimana sih gitu kan. Kalau yang pertama terlalu banyak ini sih, Pak. Balik lagi sih ke personal masing-masing. Cuma kalau saya lebih suka yang simple, tapi di sini rasakan kemurniannya gitu kan. Soalnya tuh kayak mengajak kita tuh kayak kita tuh harus menjawab rasa penasaran kita tuh rasanya tuh kayak gimana gitu. Gitu sih, Pak. Nah ini, kalau baca komennya Pak Adi ini saya ketawa-ketawa sendiri. Selalu menambahkan imbuhan-imbuhan yang menunjukkan bukan denotasi tapi lebih ke konotasi. Itu kan gurih dan legit kan orang lebih suka dengan yang gurih dan legit gitu loh. Ya, apalagi kalau Bapak Ibu perhatikan ya di tagline susu yang utuhnya itu dikasih tanda kutip loh. Kira-kira maksudnya apa ya? Lah ya itu Pak. Makanya saya itu cuman mancing. Ada nggak yang mau membaca utuh dengan tanda kutip ini? Gurih dan legit. Saya kepancing berarti Pak ya? Loh, aku nggak sengaja berarti Pak. Itu berarti nyetek Pak. Ya, gitu ya. Oke. Ya sebenarnya kalau kita ngomongin pemilihan diksi gramatikal dan tanda baca di sini tergantung dari segmennya. Kalau segmennya orang dewasa pasti akan memberikan pesan konotasi pada utuhnya. Tapi kalau kita memberikan iklan ini kepada anak-anak, pasti membacanya secara denotasi atau baiknya, gitu loh. Nah, sehingga susu full cream ini memang diberikan tidak untuk orang dewasa, lebih ke anak-anak gitu loh. Karena anak-anak berpikir tidak mau mendapat sesuatu yang nggak utuh kalau anak-anak itu. Ya, selalu kepingin yang utuh. Telur aja nggak mau diparuh.
Ya, ya Pak Yudis ya. Al tuh gitu Pak. Kalau misalnya di tulang maam tuh enggak mau dapat telur separuh, maunya yang utuh ya. Kerupuk biasanya. Kerupuk mesti utuh Pak ya, gak gelem separuh Iya. Pak ya. Nah, karena segmentasi dari susu full cream yang pertama itu untuk anak-anak, sedangkan yang berber itu lebih ke remaja dan orang dewasa, sehingga tidak butuh sesuatu yang bertele-tele. Oke, kita lanjut ke next. Pak, boleh saya tambahkan, Pak? Boleh, monggo silakan Pak. Jadi kalau saya dari yang saya lihat ini antara flightnya punya Ultramilk dan Nestle dengan Bear Brand-nya, itu dia menunjukkan segmentasi yang jauh berbeda. Kalau yang Ultramilk ini kan, dia langsung segmennya langsung ke anak-anak. Dari desainnya, dari semuanya, itu memang dia langsung tujukan ke anak-anak. Kalau yang Bear Brand, dia lebih mencondongkan ke segmen kalau mau sehat, minum susu yang murni. Itu. Jadi dia lebih ke kesehatannya sih kalau saya melihat dari iklan ini ya, dari iklannya itu. Kalau kita badan nggak enak, oh coba minum susu steril lah, Bear Brand gitu kan. Walaupun saya seringnya minum bir juga saya, tapi yang Bear Brand ini jarang. Iya. Ya. Jadi birnya segmentasi, bukan, Pak. Ya, segmentasi Pak ya. Jadi bir yang diminum Pak Adi bukan bir brand ya, tapi bir apa Pak? Bintang Pak. Bir bintang ya. Ya, pronounce-nya sama-sama birnya ya. Tapi kalau ditelaah secara gramatikal, bir yang diminum Pak Adi itu BEER ya. Kalau ini BEAR. Oke. Terima kasih Pak Adi. Jadi segmen menjadi salah satu kunci dalam pemilihan diksi juga. Jadi bagaimana diksi itu mempengaruhi secara selain visual. Oke. Tadi iklan-iklan dari dalam negeri. Sekarang kita lari ke iklan-iklan luar negeri. Oke. Ini iklan Burger King. Kalau kita abaikan dari sisi visualnya, kalau orang luar negeri itu jauh lebih modern berpikirnya, dia jauh lebih bermain-main dengan kata-kata, jadi tidak langsung to the point. Jadi di sini kalau lihat visualnya dikerjakan secara digital, jadi bukan foto asli. Ini adalah hasil vektor, karena memang nggak mungkin ya membuat foto seperti ini. Itu sangat susah, walaupun saya orang fotografi, saya bikin foto seperti ini bisa mati nih. Ini susah banget ini hanya bisa tercipta dengan digital imaging. Tapi kalau kita lihat copywriting-nya cukup menarik. Burger Big King size. Sudah king dikasih big lagi. Come hungry, live happy. Datang lapar, pergi bahagia. Flavor explosion. Nah, menarik ya. Jadi langsung to the point. Ya langsung memberikan janji sebenarnya. Kalau kamu datang dengan keadaan lapar, kamu pergi pasti kenyang. Kenapa? Ini sudah Burger King big size lagi. Wah, gede banget ya. Jadi to the point langsung tanpa pakai bahasa kiasan atau majas seperti yang saya sampaikan kemarin. Nih, gila nggak iklan ini? Ini iklan Coca-Cola luar negeri. Nggak usah bohong Bapak Ibu. Di situ tulisannya Coca-Cola, lalu atasnya ngomong feel it. Kalau diterjemahkan, rasakan itu. Ketika Bapak Ibu melihat iklan ini, kira-kira dengan persuasif feel it ya, rasakan itu ya, bisa melihat siluet dari botolnya enggak? Ya. Iya. Bisa kita melihat siluetnya Pak. Padahal warnanya podo merah. Iya. Otak kita tuh dirangsang dengan hanya sebuah kata-kata feel it. Rasakan itu. Kita loh bisa membuat garis imajiner, atau kalau di kafe itu namanya closure. Jadi kita seolah-olah otak kiri kita tuh membuat garis imajinasi di lekukan tubuh Coca-Cola. Lalu kita hanya dipancing dengan kata-kata feel it. Begitu kuatnya copywriting dalam sebuah iklan. Oke, lanjut.
Pak, Monggo. Coca-Colanya tadi, Pak. Oke. Kita terpancingnya bukan di fill it-nya, Pak. Dalam mengimajinasikan bentuk botol Coca-Colanya. Bentuk dari tulisan Coca-Colanya itulah yang membuat dia seolah-olah ada botol di situ. Fill it-nya ini hanya sebagai tutup. Penempatan diksi atau tulisan fill it-nya ini sangat tepat karena akan membentuk imajinasi kita sebagai tutup. Oke, saya tambahkan Pak ya, saya tambahkan. Memang Coca-Cola di sini ditaruh di posisi dia semestinya pada sebuah botol Coca-Cola. Tapi kalau nggak ada kata-kata fill it, kita nggak bisa merasakan, kita tidak bisa tiba-tiba merasakan, oh ada botolnya. Karena fill it ini merupakan copywriting-nya. Coca-Cola bukan copywriting, Pak. Coca-Cola merupakan brand. Kita nggak bisa menggunakan brand sebagai copywriting. Sehingga saya sendiri tetap berasumsi bahwa kita seolah meraba botol Coca-Colanya karena ada tulisan fill it. Ditambah dengan penempatan brand Coca-Cola yang dia di posisi asli pada botolnya. Jadi kita seolah-olah membentuk garis imajiner di situ. Begitu Pak Adi. Iya, Pak. Oke, terima kasih masukannya. Masih sama dari Coca-Cola. Iklan yang paling kiri, new long can. Jadi botol yang cukup tinggi, cukup baru. Sama ini fill it juga. Jadi kita bisa merasakan. Lalu yang terakhir, sendok dan garpu dan pisau. Ini masih rangkaian dari fill it tadi. Jadi slogan atau tagline fill it itu bisa diturunkan atau diimplementasikan dalam berbagai macam iklan. Nih, copywriting-nya juga cukup menarik. Kalau ini tadi dari Burger King, kalau ini iklannya McD. Iklannya McD. IMC kuadrat merupakan rumus yang ditemukan oleh sosok yang ada di sini. Kalau tidak ada tulisan IMC kuadrat, kita nggak tahu sosok ini siapa. Tapi di tengah-tengah itu ternyata Einstein ketika memikirkan rumus ini, dia juga memikirkan sesuatu yang cukup membebani otaknya. Apa? What's for lunch? Mau makan apa? Jadi mengindikasikan apa? Menunjukkan apa? Bahwa seorang Einstein pun ketika dia memecahkan sebuah atau menemukan sebuah rumus, dia juga harus memikirkan mau makan siang apa. Nah, ini yang menjadi anekdot atau guyonan dari McD. Ini yang iklan selanjutnya, iklan terakhir yang cukup mengganggu saya sebenarnya. Jadi iklannya cukup menarik. Apakah mengganggu Bapak Ibu juga atau Bapak-bapak tentunya saya nggak tahu. Nih. Ini iklannya apa ini? Iklannya L'Oreal Paris. Ada lipstick, ada maskara, dan juga ada apa yang terakhir ini ya? Apa? Kutex ya. Nah, secara segmen iklan ini untuk perempuan. Tapi coba Bapak Ibu baca copywriting-nya. This is an advertising for men. Bisa memahami copywriting-nya? Ini begitu gilanya iklan luar negeri. Saya butuh waktu 5 menit untuk memahami iklan ini. Ini bapak-bapak nih, atau yang merasa laki-laki nih. Harusnya for women, Pak. Kenapa Pak Yosa? Harusnya for women, Pak. For woman, oke. Yang lainnya silakan. Ini gila iklan ini. Iya Pak Adi, silakan. Silakan Pak. Habis saya nanti Pak Denny nih. Saya kena iklan ini 5 menit Pak setelah saya melihat iklan ini. Ya. Jadi gini Pak, ini memang tampilannya produknya produk wanita. Dan ini barang yang paling disukai wanita. Jadi kalau seorang pria memiliki barang ini atau mau beli ini, dia akan memiliki banyak wanita dan bisa menaklukkan wanita. Oke, itu interpretasi dari Pak Adi ya. Interpretasi Pak Adi membaca iklan ini. Saya fokuskan pada copywriting-nya. Oke, lanjut. Ada lagi.
Dari Siapa saya, Pak Pak. Adi? Oke, Pak Dari Eli. saya, Pak. Mas Eli silakan. Kalau saya lihat dari iklan ini sebenarnya produk ini digunakan oleh wanita, tapi di sini ada kata-kata hire more woman. Jadi kita sebagai cowok pun gitu bisa mempengaruhi entah itu pasangan kita, entah itu ibu kita untuk menggunakan produk ini. Itu sih Pak kalau yang saya ini. Terima kasih. Oke. Ada yang mau mencoba nggak iklan ini? Menerjemahkan copywriting pada iklan ini. Tadi Pak Yosa sudah disclare, iklan ini bukan untuk cowok, untuk woman seharusnya. Pak Adi ngomong iklan ini untuk laki-laki. Kalau kita bisa memiliki produk ini, berarti kita bisa memiliki banyak perempuan. Wah, ini Pak Adi nih, playboy ini. Lalu untuk Pak Eli, pemikat ya, Masa pemikat. mudanya dulu mungkin, Pak. Masa mudanya mungkin Pak. Iya. Legend. Kalau Pak Eli tadi bisa mempersuasif atau mengajak teman atau orang tua atau saudara perempuan yang ada di kita. Mungkin ada yang lagi yang mau mencoba? This is an advertising for men. Pak Sukandar atau Pak Denny, silakan monggo, silakan. Ayo. Pokoknya hilang, Pak. Jadi ini tuh intinya di luar harimau, di dalam kucing. Woman is leadership rule. Ya, ayo Pak Denny sama Pak Sukandar. Oke, saya bantu iya, monggo. Coba gini. Iklan ini produknya memang buat kaum perempuan. Benar. Tapi iklan ini ditujukan kepada laki-laki. Karena itu ada itu. Jadi supaya laki-laki tahu bahwa kalau perempuan pakai produk mulai lipstik, kemudian sampai kutek itu ada nilai apa ya dia yang bertambah gitu loh. Jadi biar kaum laki-laki tahu, artinya untuk memberikan hadiah lah atau apalah gitu. Itu buat laki-laki. Ini jawaban yang cukup bijaksana ya. Mungkin di rumah di sebelahnya ada istrinya mungkin. Give applause. Agar tampilannya lebih cantik itu Pak Sukandar. Pak Denny. Monggo Pak Denny. Pak Denny mau menjawab, monggo silakan. Atau mencoba atau abstain. Ya kalau ini kan artinya ini adalah iklan untuk pria gitu. Maksudnya kita bisa meyakinkan seorang istri juga untuk produk-produk yang bisa dibilang bagus untuk menampilkan biar kelihatan istri itu lebih cantik gitu. Waduh, jawaban yang cukup play safe ya. Bijaksana sekali. Oke. Ini saya coba terjemahkan iklan ini ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita lihat iklan ini, di situ jelas banget itu iklan dari L'Oreal. L'Oreal merupakan salah satu brand kosmetik yang cukup mendunia. Bahkan dia diproduksi di luar negeri. Bahkan dia dari luar negeri. Kalau Bapak Ibu lihat di situ ada iklan lipstick, ada iklan maskara, lalu ada iklan kutex atau cat kuku. Dan situ ngomong this is an advertising for men. Intinya apa? Intinya kita harus sadar, bojomu itu kok noiki loh. Belikan ini, mumpung ada diskon 15%, mumpung ada diskon 24%, dan mumpung ada diskon 20%. Jadi belikan ini istrimu. Supaya apa? Supaya dia bahagia. Supaya apa? Supaya kita semua itu merasa worth it. Worth it itu berharga. Jadi belikan istrimu ini. Jadi L'Oreal tuh nggak mau menyasar secara vulgar kepada wanita, karena kalau diiklankan kepada wanita, wanita pasti akan memilih Wardah mungkin, atau memilih Pond's mungkin, atau memilih Revlon mungkin yang jauh lebih murah daripada L'Oreal. Tapi yang disikat siapa? Yang disikat laki-laki. Tuh kok noiki, belikan ini supaya apa? Supaya mereka bahagia, Kenapa? Karena ibu-ibu atau perempuan ketika memilih L'Oreal atau membeli L'Oreal, mereka berpikir 2 kali untuk mengeluarkan uang. Mendingan saya beli Wardah, lebih murah atau sebagainya. Itu yang disasar oleh L'Oreal iklan ini sebenarnya, iklan L'Oreal. Nah ini loh. Nah ini bener ini kata-kata dari Bu Siti ini.
Jika ingin pasanganmu terlihat cantik, wahai para laki, jangan segan-segan rokok kocekmu untuk membeli produk L'Oreal. Itu. Nah, ini Pak Deddy Surya juga ngomong nih. Setuju Pak, biar pasangan tampil beda. Wah, emang mau beda kayak gimana Pak, pasangannya? Nah, ini tanda tanya ini. Jadi ya itu adalah salah satu aplikasi dari copywriting Bapak Ibu. Jadi manfaatnya yang jelas adalah untuk supaya kita mau tergerak atau istilahnya konversi pada produk atau iklan yang ditawarkan. Erat sekali kaitannya antara iklan dan copywriting. Copywriting dan iklan itu seperti pecel dan peyek. Kita makan pecel walaupun dikasih ikan asin, walaupun dikasih kerupuk, kita pasti selalu cari peyek karena itu sudah gaduknya. Sudah kompatriotnya, nggak bisa dilepaskan. Jadi kalau kita ngomongin copywriting di ranah TI atau di ranah informatika, memang implementasinya kemana tergantung dari konsentrasi yang nanti Bapak Ibu dapatkan. Tapi yang jelas copywriting itu berguna banget untuk apa ya? Untuk sebenarnya lebih ke bagaimana kita bisa apa ya istilahnya mempersuasif orang. Jadi diaplikasikan pada apa saja, pada bentuk storytelling seperti kemarin Bapak Ibu berstorytelling itu kan sebenarnya bukan menghilangkan sesuatu ya, tapi Bapak Ibu lebih ke penginformasian siapa Bapak Ibu, dan kita yang mendengar storytelling dari Bapak Ibu terkonversi, kita tergerak dan sebagainya. Itu manfaat dan tujuan dari copywriting yang implementasinya kepada iklan. SSTI apa nih, suami takut istri. Saya nggak takut, cuman segan. Bedakan takut dan segan ya. Itu saja Pak Yudis yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Mungkin sesi selanjutnya bisa ditampung dengan menjawab pertanyaan atau mungkin ada pertanyaan baru dari Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Itu tadi bisa saya sampaikan terkait dengan manfaat dan tujuan copywriting. Pertemuan selanjutnya saya atau kita akan membahas terkait dengan jenis-jenis dari copywriting. Supaya apa? Supaya nanti implementasinya jauh lebih mudah. Terima kasih. Sekian dari saya kembalikan lagi ke Pak Yudis. Monggo Pak, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Pak Andri. Nah, ini tadi berkaitan dengan pertanyaan Pak Yosa ya. Jadi kayaknya tadi udah terjawab bagaimana cara kita berpikir ini pertanyaan kedua. Pertanyaan pertama, contoh deskripsi yang untuk copywriting, contoh deskripsinya misalnya apa? Kalau tadi ada info dari siapa tadi? Bu Siti bukan ya? Kalau di bawah nanti akan difokuskan pada digital marketing sama apa tadi Pak Andri? Analisa sistem Pak ya. Analisis, oh iya, analisis sistem. Oke, nanti Bapak Ibu ngambil analisis sistem nggak bisa Pak ya, copywriting ya? Kayaknya enggak. Mungkin kalau yang digital marketing tadi digital jadi marketing komponen. Oke lah. Iya. Jadi komponen bagaimana membuat strategi marketing. Mungkin saya rasa nanti lebih ke arah media marketing, berarti promosi Pak Yudis ya. Media promosi sebuah brand, lalu dalam bentuk digital yang mungkin bisa membuat campaigns gitu, entah itu infografis, entah itu poster dan sebagainya. Itu sih Pak. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Ini melanjutkan pertanyaan dari Pak Yosa ya. Secara kan ilmu copywriting ini adalah basic ilmu yang mempelajari tentang bagaimana seorang sales atau bisnis bisa mempengaruhi emosi pembeli untuk membeli produk yang ditawarkan, atau sales seseorang marketing. Sebenarnya copywriting itu tidak melulu digunakan oleh sales dan marketing saja Pak Yosa ya. Kalau saya mengajarkan ke teman-teman, terutama teman-teman media rekam, jadi kalau di DKV itu ada konsentrasi media rekam, Saldi salah satunya, bagaimana seorang videografer membuat sinopsis atau alur cerita yang menarik.
Nah, itu mereka harus memiliki copywriting yang bagus juga karena mereka harus berstorytelling. Saldi dengan 7 buah. Saldi ada nggak nih Saldi? Atau Ada, Pak. ada. Saldi dulu tugas akhirnya bikin apa tadi? Apa Sal? 7 film mini series, Pak, 7 episode. Jadi Saldi dulu tugas akhirnya bikin mini series Pak Yosa. Jadi dia juga bukan orang marketing, tapi ada sisi pesan yang disampaikan. Nah, pesan tersebut itu diimplementasikan dalam sebuah storytelling atau sebuah sinopsis, atau kalau kasarannya lebih ke arah storyboard. Itu tadi, jadi tidak melulu pada sales dan marketing atau pebisnis aja. Implementasinya banyak banget copywriting itu. Kalau kita ingin mempersuasi atau mengajak anak buah supaya mau melakukan apa yang kita inginkan, copywriting itu juga penting, juga bisa diimplementasikan. Jadi mempersuasif orang intinya. Jadi tidak hanya sales atau marketing saja. Siapapun bisa mengaplikasikan copywriting. Gitu. Makasih Pak Yudis. Oke, makasih Pak Andri. Ada lagi mungkin yang mau bertanya? Ini tadi ada manfaat berkaitan dengan manfaat dan tujuan dari copywriting. Tadi ada 4 manfaat, ada pesan penjualan tersampaikan. Seperti tadi kita ambil contoh Sprite, terus ada Lemonade juga. Terus ada KFC dengan minuman float-nya ya, Fanta float atau Cola float dengan es krim yang mumpluk tadi menjual. Terus penguatan citra pada brand atau merek dengan beriklan yang diiringi copywriting untuk mempertahankan atau meningkatkan citra positif. Iklan Aqua tidak banyak kata yang muluk-muluk, tapi pemilihan diksi yang baik dapat meningkatkan citra positif tadi. Terus dapat meningkatkan profit juga. Sangat dibutuhkan dalam mempromosikan dan meningkatkan profit serta membangun kepercayaan. Dari Mas Eli tadi, oh ya, apa tulisannya gimana ya, Mas? Produk apa, Kava? Iya, Kava. K A oh H oh iya, nggak pernah lihat sih produk-produknya. Jadi ada visual form dengan iklan yang tidak menggembar-gemborkan produknya, to the point, tapi menunjukkan fakta produk. Itu pun tanpa brand ambassador. Terus ditambahkan dengan edukasi. Ini salah satu contoh dari bentuk corporate campaign. Nah, keberhasilan tagline dari satu produk akan membangun citra positif dari produk yang lain. Ya, tadi kayak contohnya apa tadi, Indomie ya. Indomie, terus karena citra positifnya Indomie dari Indofood, karena salah satu produk Indofood, karena Indomie berhasil mengangkat atau membangun citra positif dari Indofood, maka produk-produk lain juga akan terpengaruh. Seperti itu. Terus ada tujuan copywriting, yaitu menarik perhatian calon pembeli agar membeli. Terus tadi ada beberapa contoh berkaitan dengan copywriting. Tadi ada Coca-Cola, ada bir brand sama susu ultra, ada L'Oreal, dan lain-lain. Begitu Bapak Ibu. Ada yang mau bertanya? Oh ini ya, KAHF, KAHF. Nah ini kayaknya saya mau ngecek ini. Kalau ini itu termasuk copywriting atau citra positif tuh Pak? Iya, citra positif ya. Terbangun dari citra positif dengan kekuatan word of mouth. Nah, padahal Mas Eli nggak dibayar sebagai endorsement, tapi Pak Yudis terkonversi mau bergerak akhirnya. Oke. Ada lagi Bapak Ibu yang
Ini udah mau selesai ya, Pak ya? Iya Pak Adi. Saya Udah Pak mau Adi. selesai. Gimana Pak Adi? Memang L'Oreal tadi juga mengganggu pikiran saya. Mulai Pak. Iya. Ya Berarti mulai aja dulu benar. Pak kalau gitu. Iya, benar. Seorang laki-laki sukses adalah yang bisa menghasilkan uang lebih dari yang dihabiskan oleh istri. Itu laki-laki sukses ternyata. Nah, wanita sukses adalah yang bisa mencari laki-laki seperti itu, Pak. Itu. Tapi mau bagaimanapun, Antunya dulu Pak Adi. iya, walaupun bagaimanapun, manusia boleh berencana, tapi saldo tetap yang menentukan. Itu aja. Ujung-ujungnya itu, wes. Diskon 20% saldo menentukan, wes. Berat. Bener-bener yang Pak Adi. Iya, ini pokoknya penyemangatku adalah hutangku. Itu kayaknya jargonnya Pak Adi deh itu ya. Kita sematkan aja ke Pak Adi itu. Ini ada pertanyaan Pak Andri dari Pak Denny. Apa perlu citra positif tidak hanya produk, tapi antar customer dan pedagang perlu dilakukan? Saya rasa citra positif itu akan terbentuk dari berbagai macam lini. Jadi dari berbagai macam sektor. Kalau kita ngomongin brand, otomatis pembentukan citra positif itu tidak hanya dari segi copywriting saja atau dari segi advertising saja, dari segi marketing pun juga berperan penting. Kita ngomongin iklan Honda dengan copywriting yang cukup terkenal atau iklan Yamaha dengan copywriting yang cukup terkenal, itu dari satu sisi. Tapi sisi lain, marketingnya judes, marketingnya males-malesan, gak gelem ngelayani, ya bosok, gak payu, gitu loh. Jadi seperti dua mata uang yang berkebalikan. Sama-sama penting, Pak. Kebetulan untuk malam ini kita membahas copywriting, sehingga yang saya singgung citra positif dari segi advertising atau dari segi copywriting. Tapi dari segi yang lain juga harus terus diimbangin. Makanya ada yang namanya BMG kemarin, BMG Business Model Generation atau Business Model Canvas, ada internal, ada eksternal. Kalau kita ngomongin internal, apa ya contohnya? Kalau di Malang itu ada yang, ya kalau di Malang itu ada namanya Seven Chicken. Seven Chicken tuh enak banget itu. Itu ayam goreng dengan rempah-rempah. Saya rasa belum ada di tempat lain. Tapi pelayanannya nggak banget itu, mbaknya judes. Tak kira aku sing ngerasa ya. Ayo, pelayanannya judes, wong merenggut ae. Loh, yo begini. Padahal citra positif dari segi brandnya, dari segi brandingnya itu sudah bagus. Jadi headline-nya itu ayam rempah pertama di Indonesia. Tapi bukan ayam rempah, ayam goreng biasa ya, ayam goreng crispy ya Pak Yudis namanya. Iya. Kalau menurut saya malah mendekati McD. Iya, tapi benar-benar ada rempahnya kelihatan, ada mericanya dan sebagainya, itu enak banget. Tapi begitu mau ke sana, wes males wes. Lihat customer service-nya di depan tuh wegah banget wes. 2 kali kena kayak di situ. Mendingan bayar mendingan bayar 5.000 lebih untuk pesan lewat online food. Jasa itu nggak apa-apa daripada saya datang ke sana melihat wajah orangnya males banget. Nah, itu yang dimaksud dengan citra positif, tidak hanya dari segi advertising saja, dari segi customer dan pedagang juga perlu dilakukan. Makanya itu dua sisi mata uang yang saling melengkapi, nggak bisa jalan sendiri-sendiri. Sekali lagi kebetulan untuk pertemuan kita hari Senin diskusinya adalah ke arah copywriting-nya atau ke arah advertising-nya. Mungkin yang lainnya, manajemen dan sebagainya akan dibahas oleh dosen-dosen yang lain. Pak Yudis ini ahlinya. Ini ahlinya marketing ini. Nah, gitu untuk Pak Denny. Oke Pak, makasih Pak. Oke, sami-sami. Iya, bahkan pesan di GoFood itu drivernya yang malah kena semprot akhirnya. Iya. Gara-gara saya pesan waktu itu mesti paha atas lah intinya, karena waktu saya pesan sendiri itu dianggap saya telat bilangnya kalau pesan paha atas. Ini udah nggak bisa Mas, sudah diproses sama kasir gitu. Habis itu malah drivernya telepon saya, Mas ngomong sendiri ya, saya kena semprot sama
pelayan gitu. Yes, yes. Dan itu banyak terjadi di beberapa saya nggak ngomong perusahaan ya, saya ngomong ke brand atau merek yang cepat banget gulung tikar. Kalau Bapak Ibu lihat beberapa tempat usaha atau restoran deh paling gampang atau clothing di tempat Bapak Ibu, iklannya gencar-gencaran, marketingnya promosinya gencar-gencaran, tapi kok nggak laku-laku. Nah, itu mungkin dari sisi yang lainnya yang nggak pas. Tidak terbangun citranya. Benar. Brand image-nya akhirnya rontok dengan kelakuan internal. Begitu. Eksternalnya sudah dibangun dengan baik, ya dengan promosi panjang lebar, ternyata internalnya yang tidak baik. Itu saling melengkapi sebenarnya. Begitu. Saya tadi janji nggak lama-lama ya, tapi tetap aja suwi. Ada yang lagi yang mau ditanyakan mungkin Pak Ardi, Pak Suryono, Bu Puput. Siapa lagi mungkin yang belum bersuara? Ada Pak Yustino. Pak Ardi. Oh, Pak Ardi sudah close. Yang lain belum ada? Ada nih Pak, pertanyaan dari Pak Ardi Yoto ini. Oh iya, ini sorry. Jika di dalam iklan kata-katanya diambil dari kata-kata yang sedang viral, biasanya kan orang akan lebih ingat ke sumber kata-kata tersebut. Contoh dulu Butejo, terus sekarang Alif Cepmek. Kami nanya itu ya. Itu bagaimana ya Pak? Ya bisa, sebenarnya bisa. Cuman tidak akan bertahan lama Pak. Lebih baik membangun citra itu sendiri daripada meminjam kata-kata yang sudah ada atau sudah viral sebelumnya. Butejo itu kata-katanya apa coba kalau sekarang Bapak Ibu ingat? Kan kalau Giling toh nggak kan bertahan lama. Subuh pendek dalam artian kalau itu cepat datang maka cepat hilang, itu loh. Jadi lebih baik ya nggak apa-apa kita menggunakan hype yang sedang muncul itu boleh, sangat-sangat diperbolehkan. Nggak ada aturan harus seperti ini murni pemikiran kita tuh nggak bisa, karena yang murni benar-benar pemikiran itu hanya Tuhan yang bisa. Karena kita makhluk mimesis, kita makhluk peniru, kita selalu meniru apapun sadar nggak sadar. Itu sudah dirumuskan oleh Plato 500 tahun sebelum Masehi. Yang bisa membuat itu hanya Tuhan yang benar-benar murni. Nggak bisa kita bikin sesuatu yang murni. Kita membangun image harus natural, pasti akan lebih lama melekat seperti cinta ususmu. Ya, benar. Seperti Pak Adi bilang, hidup tidak nikmat tanpa hutang. Ini cuma Pak Adi toh. Mungkin nggak akan cepat hilang kata-kata itu. Loh, mungkin Bapak Ibu akan ingat di satu jokes atau di satu momen tertentu yang disebut dengan deja vu, Bapak Ibu akan ingat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Adi. Tapi Butejo sudah lupa, nggak akan teringat lagi. Kalau Roso dari Mbah Marijan, ya. Mbah Marijan tuh terbangunnya cukup lama. Jadi proses pembentukan dari Mbah Marijan itu cukup lama. Sebenarnya Mbah Marijan itu bukan Roso sih yang kita ingat, tapi apa, Bapak Ibu? Kata-kata dari Mbah Marijan. Tuh, lali kabeh. Indikasi paling gampang gitulah. Kalau kita tidak bisa ingat, loh, Roso-Roso, emang Roso-Roso itu punya Mbah Marijan ya? Roso-Roso gak ke itu ya apa? Kuku Bimanya bukan ya? Iya, Kuku Bimanya. Ya memang yang menyampaikan Mbah Marijan. Iya, Mbah Marijan. Tapi Mbah Marijan itu lebih lekat dengan kejadian Merapinya, karena dia kuncennya. Siapapun bintang iklannya atau endorsementnya, bukan dari endorsementnya yang dibangun, tapi dari slogannya. Siapapun, sekarang juga Elias Pasoyevic juga menggunakan slogan itu. Beberapa pemain bola, bahkan Mahalini yang menjadi iklan terbarunya Kuku Bima yang menggunakan kata-kata Roso-Roso itu, jadi bukan Mbah Marijannya. Anekdot Mbah Marijan Roso itu lebih ke arah pengabdian beliau menjadi kuncen di Merapi yang tidak tergantikan. Bahkan sampai akhir hayat ketika Merapi meledos, Mbah Marijan tidak mau lari.
Itu anunya, analoginya atau anekdotnya. Tapi Roso-Roso itu bukan punyanya Mbak Marijan. Kalau punyanya Mbak Marijan, endorsement siapapun yang mengiklankan iklan Kokubima Energi tidak boleh pakai. Nggak boleh pakai. Karena itu menjadi trademark. Itu. Karena itu melekat. Tuh. Oke, ada lagi mungkin Bapak Ibu? Atau saya berikan bahan diskusi ya untuk minggu depan. Jadi ini bahan diskusinya saya bagikan di chat. Jadi silakan dibaca. Minggu depan akan saya ajak untuk bercerita terkait dengan pengalaman melihat iklan dan menemukan copywriting-nya. Ingat, copywriting bukan hanya slogan, jingle, tapi juga bisa berupa storytelling. Oke, Pak Andri. Ada yang ditanyakan mungkin? Boleh bantu share. Siap, Pak Adi. Ini sudah saya copy, segera saya share di grup WA. Jangan dianggap jangan dianggap seperti serius ya. Kita ngobrol santai aja. Iya. Malam-malam serius itu malah tegang kabeh. Saya kepingin Bapak Ibu serius kuliah tuh, kepingin serius. Tapi kita terpisah jarak dan ruang itu loh. Jadi nggak bisa serius. Pokoknya ketawa. Apalagi kayak celutukannya Pak Adi, lalu komen-komen Mas Eli itu. Ya ini malah lebih enak. Terbukti apa? Terbukti nggak kerasa. Lagi-lagi mau 2 jam. Padahal saya tadi sudah janjian sama Pak Yudis. Hari ini kita cepet ya, 1 jam aja. Yo Raisoi. Karena proses bijine wis dadi ya, Pak. Oh tadi Pak, aman. Itu aman. Aman Pak, aman. Kalau sama saya aman Pak. Karena yang saya nilai sebenarnya bukan prosesnya. Ya saya ketemu Bapak Ibu setiap malam dengan semangat yang masih gede, itu sudah suatu penghargaan buat saya. Dan saya senang banget ngobrol-ngobrol dengan Bapak Ibu, bertukar pengalaman, itu menyenangkan sekali. Terus Pak Yudis malah ngelamber nanti. Iya wis, kalau untuk sementara ini pertanyaan terakhir tadi sudah. Terus ditutup dengan bahan diskusi ya. Jadi sambil di jalan kemarin saya sih waktu pertama itu sempat nemu, tapi coba saya tanyakan ke Pak Andri. Oh iya, ini berkaitan dengan slogannya SMK. Sekolah ngajine ngono itu. Besok kita bahas Pak, minggu depan kita bahas Pak. Oke, coba Pak ya. Oke, itu terima kasih Bapak-bapak Ibu-ibu atas antusiasmenya ya selama belajar copywriting. Terima kasih juga Pak Andre sudah menyampaikan materi yang luar biasa. Selamat beristirahat Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kurang dan lebihnya. Saya akhiri. Selamat malam. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Selamat malam. Selamat beristirahat Bapak Ibu. Pak Yudi. Terima kasih Pak Andri. Terima kasih Pak Gandar. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Terima kasih semuanya Pak. Cukup dalu. Selamat beristirahat. Terima kasih Pak Yudi. Terima kasih semuanya. Pak Adi pulang ayo. Aku udah pulang yo. Aku di rumah. Ya, makasih. Yo Pak Den. Pulang Pak Adi. Tunggu paketannya Pak Adi. Yo, makasih. Pulang. Masih di jalan Pak, di sampai rumah rumah. keong. Pak Adi paketannya itu dikirim. Ya, ungkul ya. Ya siap. Ungkul pisan weh. Ya. Atur nuhun. Pak Adi. Yo. Semuanya makasih. Cal. Pak Ardi, yo.